kemudian kita akan melanjutkan ke jawaban skenario kedua, yaitu bahwa seluruh persediaannya itu belum terjual. Nah, di sini kita bisa perhatikan ya bahwa penjualan di sini PTP itu masih sama menjual BPP-nya, beban pokok penjualannya itu dijual ke PTS adalah 6 juta dan mengakui keuntungan sebesar 4 juta, itu masih sama. Nah, kemudian di PTS ternyata ini belum terjual seperti itu. Jadi persediaannya masih utuh, yaitu senilai 10 juta. Nah, maka di sini untuk transaksi yang di awal, maka keuntungan atas penjualan yang dibukukan oleh PTP atau sebagai entitas induk itu adalah seperti ini. Jadi karena kan pada transaksi penjualan awal dari entitas induk ke entitas anak, entitas induk otomatis akan mencatat transaksi laba. Jadi jurnalnya itu adalah bagian laba atas entitas anak, kreditnya itu adalah investasi pada entitas anak senilai 4 juta rupiah. Ini masih awalnya masih mengakui ya adanya laba. Nah, karena pada ternyata persediaannya itu tidak di PTS itu tidak terjual semuanya, maka kita harus mengeliminasi penjualan persediaan antara PTP dan PTS. Nah, karena ini belum terjual di PTS persediaan tersebut, maka dari sudut pandang konsolidasian itu persediaan tersebut masih berada di perusahaan, sehingga penjualan dan beban pokok penjualan yang diakui PTP harus dieliminasi secara penuh. Kemudian keuntungan atas penjualan yang belum terrealisasi, yaitu sebesar 4 juta rupiah, juga dieliminasi dengan mengurangi persediaan. Jadi karena anggapannya kan memang persediaan itu masih ada di dalam perusahaan yang mana masih berada dalam satu entitas yang sama gitu. Nah, maka jurnalnya adalah seperti ini. Penjualan di debit senilai 10 juta, kemudian beban pokok penjualannya 6 juta, persediaannya 4 juta, itu dieliminasi. Kemudian dampak dari transaksi tersebut itu terhadap laporan konsolidasian itu adalah bahwa persediaannya itu tetap senilai 6 juta seperti itu, karena memang tidak ada perubahan di situ ya. Walaupun memang pada awal itu entitas induk menjual ke entitas anak, tapi sebenarnya persediaannya masih ada di perusahaan tersebut karena memang belum laku ke entitas lain atau di entitas non afiliasi. Maka pengakuan persediaannya itu tetap, itu senilai beban pokok penjualan yaitu 6 juta rupiah. Kemudian ini jawaban untuk skenario 3, yaitu bahwa sebagian persediaan itu terjual. Nah, dan terjualnya itu senilai 12 juta. Ini sama ya, berarti yang membedakan itu adalah persediaan yang dijual oleh PTS ke perusahaan non afiliasi atau ke customernya itu adalah senilai 12 juta seperti itu. Nah, maka untuk mencatat jurnal untuk mencatat keuntungan yang belum terrealisasi itu adalah bagian laba atas entitas anak pada investasi entitas anak itu senilai 1 juta rupiah. Nah, pertanyaannya dari 1 juta rupiah itu dari mana? Nah, perhitungannya itu merupakan perhitungan dari 25% dikali dengan 4 juta. Nah, nilainya itu adalah 25% dikali 4 juta. Mengapa 25%? Karena di skenario ketiga itu persediaan yang baru terjual itu yaitu senilai 75%. Ini kan sebanyak 75% dari persediaan yang diperoleh dari PTP telah terjual senilai 12 juta. Maka sisanya itu 25% dikalikan dengan keuntungan. Maka nilainya itu adalah 1 juta rupiah. Nah, itu PTP harus mencatat ya penangguhan keuntungan atas penjualan tersebut dengan membuat jurnal seperti ini ya, yaitu 1 juta. Karena kan tadi pengakuan di awal bahwa PTP itu mengakui keuntungannya 4 juta karena sudah terjual ke PTS. Nah, tapi ternyata di PTS itu tidak terjual seluruhnya persediaan tersebut, ya hanya senilai 70%. Maka di perusahaan induk itu harus membuat jurnal bahwa ada keuntungan yang belum terrealisasi senilai 1 juta, yaitu 25% dari 4 juta itu sendiri.
Nah, ini kemudian mengeliminasi penjualan persediaan antara PTP dan PTS. Nah, di sini uh, pada transaksi hulu pada contoh ini mengakibatkan pengakuan penjualannya itu sebesar 10 juta dan BPP-nya itu adalah sebesar 6 juta. Nah, sementara PTS mengakui penjualan senilai 12 juta dan beban pokok penjualannya itu adalah senilai 7.500.000. Nah, jadi 7.500.000 itu diperoleh dari 75% dikalikan dengan 10 juta. Jadi karena yang terjual itu 75%, maka dikalikan dengan harga belinya seperti itu. Nah, kemudian eliminasi ini dibuat atas akun penjualan yang dilakukan PTP, yaitu senilai 10 juta. Jadi penjualan itu harus kita buat jurnal eliminasinya. Kemudian keuntungan atas penjualan yang belum terrealisasi sebesar 1 juta juga dieliminasi dengan mengurangi akun persediaan. Jadi nanti di kredit juga ada akun persediaan senilai 1 juta juga itu di kredit ya. Kemudian akun beban pokok penjualan dieliminasi senilai 9 juta karena beban pokok penjualan yang akan disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian itu hanya sebesar 4.500.000 saja. Jadi 4.500.000 itu adalah pengalian antara 75% yang barang yang terjual di PTS tadi dikalikan dengan 6 juta, yaitu 6 juta itu merupakan persediaan yang dimiliki oleh perusahaan sebagai satu kesatuan induk seperti itu. Jadi pengakuan oleh entitas induknya itu 6 juta rupiah. Jadi memang yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian itu adalah real yang terjadi di perusahaan tersebut. Jadi karena yang terjual itu realnya ke konsumen di luar perusahaan antara induk dan anak itu 75%, maka dikalikan dengan BPP-nya ya. Maka jurnalnya itu adalah seperti ini ya, penjualannya 10 juta, BPP-nya 9 juta dan persediaan 1 juta. Maka bisa kita lihat untuk skenario ketiga, dampak untuk laporan konsolidasiannya itu adalah seperti ini. Jadi hasil akhirnya itu adalah persediaannya, sisanya itu adalah 1.500.000. Nah, BPP-nya sisanya 4.500.000 dan penjualannya itu senilai 12 juta. Jadi sesuai ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.